Perekonomian Jawa Timur tahun 2014 menunjukkan tren yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan 3 tahun 2014, perekonomian Jawa Timur menunjukkan perlambatan. Namun, masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional. Komponen penopang pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, dan sektor pertanian. Sedangkan dari sisi permintaan didominasi konsumsi masyarakat, pemerintah, dan investasi. Harapan pengusaha di dalam hal pengembangan usaha di Jawa Timur, ada peran pemerintah yang sebenarnya sungguh diharapkan. Di antaranya adalah bagaimana mengendalikan inflasi, bagaimana mengupayakan perizinan itu cepat, dan peran perbankan yang terutamanya adalah mengendalikan bunga bank, di mana bunga bank yang diharapkan adalah di antara 7% sampai dengan 12%. Minimnya tekanan harga pada aktivitas perekonomian Jawa Timur turut menjaga stabilitas harga yang tercermin dari laju inflasi Jawa Timur yang relatif rendah. Kajian Bank Indonesia sangat tepat sekali, memberikan informasi yang tepat dan memotong jalur distribusi yang terlalu panjang adalah solusi produktif, sehingga tahun 2014 inflasi di Jawa Timur lebih rendah dari rata-rata inflasi nasional. Untuk mendukung aktivitas perekonomian di Jawa Timur, perbankan masih menjadi pilar pendanaan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2014, tercatat bahwa aset perbankan, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana masyarakat menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2013. Peningkatan kinerja juga terjadi pada perbankan syariah di tahun 2014. 2014 ini kunci pengembangan ekonomi kita sebenarnya ada dua faktor, bahwa ekonomi syariah adalah gerakan dakwah, gerakan budaya, atau gerakan kultur. Dan kunci yang kedua adalah sinergi antara beberapa stakeholder, yaitu pemerintah, Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan dan perbankan syariah, akademisi, dunia industri, dan beberapa komponen yang lain. Bentuk partisipasi aktif Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian daerah adalah dengan mendukung pengembangan sektor real dan UMKM, meliputi program pengembangan klaster, pembinaan wirausaha, serta penelitian komoditas, produk, dan jenis usaha unggulan di Jawa Timur. Yang membuat pemasaran kami cukup bagus adalah yang diberikan fasilitas oleh Bank Indonesia, yaitu pameran Jati Fair. Tahun 2015 ada yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karena dengan adanya MEA, itu kesempatan kita untuk transaksi dengan pihak asing itu akan meningkat. Framework untuk tahun 2015 dengan MEA itu yaitu ASEAN Framework Agreement on Services. Kita tahu bahwa tahun 2015 itu kita akan memiliki undang-undang LKN yang akan diberlakukan pada Januari 2015, di mana nanti lembaga-lembaga keuangan mikro ini akan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Juga akan memicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan secara lebih baik pula. Tahun ke depan, sosialisasi kepada seluruh pasar bahwa ketersediaan supply dan demand tidak ada lag-nya, sangat cukup di stok dan sangat mudah didistribusikan ke pasar. Yang kedua, tahun 2015, kekuatan yang ingin kita bangun adalah meningkatkan peran Jawa Timur menjadi hub terhadap berbagai produk untuk pasar dalam negeri. Dan yang ketiga, harapan besar Jawa Timur menjadi pilot proyek untuk bank syariah. Ekonomi syariah menjadi solusi baru terhadap dunia pembiayaan. Saya kira ide Bank Indonesia untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi tepat, dan Jawa Timur siap. Kita optimis di 2015 dengan ekonomi syariah yang ada. Terima kasih Bank Indonesia. Melihat perekonomian Jawa Timur, saya kira ada 3 hal yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama yang terkait dengan daya saing. Jawa Timur kalau kita lihat secara teknologi, banyak yang sifatnya industri manufaktur tapi yang low teknologi, atau yang masih banyak resource base. Jadi saya kira ini yang perlu kita sorot bersama. Karena setelah itu kita harus jawab, apakah kita ingin menjadi istilahnya global player atau menjadi produsen dari ASEAN atau bahkan dunia kalau kita berani challenge diri kita, atau cukup menjadi bagian dari supply chain besar ya. Jadi ini yang kita harus tetapkan agar kita mampu bersaing dalam waktu dekat ini, apalagi kalau menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kedua, ini saya kira kita bicara mengenai resiliensi, dan Jawa Timur sudah terbukti salah satu provinsi yang sangat resilient, jadi mampu mempunyai daya tahan. Kenapa punya daya tahan? Karena memang industri khususnya didukung oleh manufaktur dan resource base ya, ini mempunyai daya tahan tersendiri. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ ya. Jadi kita harus tingkatkan lagi daya tahan ini. Banyak area yang bisa kita tumbuhkan, apalagi kalau kita bicara karakteristik perekonomian Jawa Timur yang istilahnya consumption growth. Kita lagi mau, bisa nggak kita shifting menjadi investment led. Jadi pertumbuhan yang didorong oleh investasi ini yang saya kira menjadi aspek kedua yang harus kita bangun bersama agar terus daya tahan kita tingkatkan. Belum kita bicara sektor ekonominya. Jadi diversifikasi sektor ekonomi tanpa meninggalkan istilahnya kekuatan terbesar Jawa Timur, saya kira salah satu yang harus didorong adalah agrobisnis. Jadi ini saya kira kata kunci berikutnya untuk membangun yang namanya daya tahan. Nah yang ketiga, kalau kita bicara mengenai inclusive growth atau pertumbuhan yang inklusif, ini ada salah satu area yang bisa kita dorong dalam waktu dekat ini. Yang pertama saya ingin angkat yang terkait dengan syariah. Jadi beberapa waktu yang lalu pada tanggal 3 sampai 9 November di Surabaya, di Provinsi Jawa Timur, memang seperti kita lihat memang sudah pernah dicanangkan bahwa Indonesia ingin menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah di dunia, sementara Jawa Timur ingin menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah nasional. Nah, pada tanggal 5 November itu sudah ditandatangani yang namanya Deklarasi Surabaya. Saya kira ini menjadi momentum penting untuk pengembangan syariah, sekaligus menjawab bagaimana penyebaran inclusive growth ini. Nah, memang dalam Deklarasi Surabaya itu memang keterlibatan ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, dan para pimpinan dari 17 pondok pesantren. Jadi saya kira ini perlu kita dorong karena akan menjawab paling tidak strategi yang akan kita lakukan. Ada 5 hal di dalam Deklarasi Surabaya itu. Yang pertama adalah bagaimana membangun sumber daya insani. Ya. Jadi ini sumber daya insani yang mampu merespons dan menjawab atau siap untuk membangun ekonomi syariah. Yang kedua, istilah kita adalah bagaimana ekonomi syariah ini menjadi rasa memilikinya. Jadi rasa memiliki, awareness, kita aware dan memiliki ownership atau engagement, kita juga ikut terlibat di dalamnya. Nah ini juga penting. Nah yang ketiga, ini bagaimana kita membangun bisnis model yang pas ya untuk perekonomian syariah ini. Nah kita akan fokus untuk bisnis model ini untuk 2 tahun pertama paling tidak, karena tadi ingin kita adalah berbasis pesantren, sektornya agrobisnis, dan upayanya dengan industrial linkage antara yang kecil dengan yang besar. Jadi saya kira bisnis model yang seperti ini, keterlibatan perbankan syariah dan keuangan syariahnya juga akan kita masukkan di dalamnya, termasuk potensi zakat dan wakaf ya. Jadi saya kira ini bisnis model akan kita bangun, mudah-mudahan bisa merespons ini. Nah yang keempat, kita mengatakan kita juga tidak cukup dengan 3 itu, kita harus bangun sistem manajemen dan governance atau tata kelola yang baik. Jadi lembaga-lembaga siap manapun yang akan dibangun, kelompok-kelompok manapun, koperasi manapun harus bisa menjawab ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan strategis yang harus kita miliki bersama. Nah kebijakan strategis ini juga penting saya kira, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga-lembaga lain dan kementerian. Saya kira ini juga hal yang sangat penting dipunyai oleh
kita semua untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Jadi ini yang kita coba, ekonomi syariah kita masuk untuk inclusive growth. Dan yang aspek kedua yang dari inclusive growth juga kita bisa bangun bagaimana juga keuangan ini industri besar, industri kecil saling terkait ya. Kita ingin basisnya paling tidak sentra-sentra produksi yang ada di beberapa daerah. Kami juga Bank Indonesia mendorong yang namanya cluster. Cluster ini adalah antara lain juga selain menguatkan ketahanan pangan juga menguatkan perekonomian daerah itu sendiri yang saling terkait antara daerah produsen, daerah konsumen, sehingga jalur-jalur istilah kita punya tim pengendali inflasi daerah baik yang sifatnya tematik, yang sifatnya lintas provinsi atau lintas daerah juga terus kita dorong bisa menjawab dua hal. Selain untuk inclusive growth juga bisa memperkuat daya tahan dan insya Allah juga ke depan bisa saja meningkatkan daya saing kalau ini kita bisa lakukan bersama dengan baik. Saya kira itu yang mendorong potensi yang bisa kita dorong untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dengan semangat dan dukungan serta kerjasama dari pemerintah daerah, perbankan dan berbagai pihak, Bank Indonesia di tahun 2015 bertekad untuk mengawal stabilitas, bersinergi dalam mempercepat reformasi struktural. Majulah perekonomian Jawa Timur.